A few moments later. Aku BM. Iya apa iki? Mataram is red, Mataram is blue. Sejarah singkat Kerajaan Mataram Islam. Mataram Islam adalah sebuah kerajaan Islam yang berdiri di Jawa Tengah, Indonesia pada abad ke-16. Kerajaan ini terbagi menjadi dua periode penting, yaitu Mataram kuno pada abad ke-16 hingga awal abad ke-18, dan Mataram baru pada awal abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Mataram Islam dikenal karena kekuasaan yang luas di Pulau Jawa serta sebagai pusat kebudayaan dan agama Islam di wilayah tersebut. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Mataram Islam adalah Sultan Agung yang berhasil memperluas kekuasaan dan keberadaan Islam di Jawa. Silsilah Mataram Islam. Selama berdiri, kerajaan Islam dipimpin oleh 5 raja, di antara lain Penembahan Senopati, Raden Mas Jolang atau Sinuhun Prabu Hanyokroowati, Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Prabu Hanyakrakusuma, Raden Mas Sayidin atau Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Senapati ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 1 atau Amangkurat I, Raden Mas Rahmat atau Amengkurat II. Masa kejayaan. Kerajaan Mataram Islam mengalami masa keemasan ketika dipimpin oleh raja ketiganya, yaitu Sultan Agung alias Raden Mas Rangsang yang berkuasa di Mataram dari tahun 1613 hingga 1645. Selama masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram Islam terus berkembang. Kerajaan Mataram Islam pun berkuasa di Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga sebagian Jawa Barat. Bahkan Sultan Agung juga berhasil menaklukkan bagian pesisir Surabaya dan juga seluruh Madura. Sosial ekonomi. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Mataram Islam bercorak feodal, di mana pejabat kerajaan merupakan tuan tanah dan rakyat yang umumnya merupakan penggarap. Sementara itu, kehidupan ekonomi masyarakatnya mata pencaharian utama merupakan pertanian. Namun di daerah pesisir mata pencaharian utama adalah nelayan dan pedagang. Keruntuhan Kerajaan Mataram Islam. Runtuhnya Kesultanan Mataram Islam dimulai ketika Sultan Agung kalah dalam sebuah misi yang bertujuan untuk merebut Batavia. Saat itu, Sultan Agung berjuang menaklukkan seluruh wilayah Jawa dari tangan Belanda. Setelah peristiwa kekalahan tersebut, aspek ekonomi para masyarakat di Kesultanan Mataram Islam semakin melemah karena banyak masyarakat yang dikerahkan untuk menghadapi perang. Dengan demikian, pihak kerajaan serta masyarakat pun tidak mampu lagi memperbaiki kondisi ekonomi yang terjadi kala itu. Keruntuhan Kesultanan Mataram Islam juga disebabkan oleh adanya rasa dendam dan juga permusuhan dari Wangsa Sailendra kepada Jawa yang tidak pernah berhenti. Permusuhan ini terus-menerus terjadi hingga Wangsa Isana meraih kekuasaan selanjutnya. Bukti atau peninggalan kebudayaan Mataram Islam yang masih dapat ditemukan di Jawa Tengah, Indonesia antara lain candi-candi. Beberapa candi Hindu-Buddha seperti Candi Prambanan dan Candi Palausan menunjukkan pengaruh Hindu-Buddha yang masih kuat pada masa Mataram kuno. Namun, juga terdapat beberapa candi yang menunjukkan pengaruh Islam, seperti Candi Sambisari yang ditemukan berada di bawah tanah.
Struktur bangunan. Struktur bangunan seperti keraton, istana kerajaan, masjid, dan kompleks makam, seperti kompleks Taman Sari di Yogyakarta, merupakan peninggalan arsitektur Mataram Islam yang penting. Karya seni dan ukiran. Karya seni dan ukiran pada tembok dan pintu-pintu masjid serta keraton sering menggambarkan motif-motif Islam, seperti kaligrafi Arab dan geometri Islam. Naskah-naskah kuno. Naskah-naskah kuno berbahasa Jawa seperti Serat Centini dan Babat Tanah Jawi berisi tentang sejarah dan budaya Mataram Islam. Tradisi dan adat istiadat. Beberapa tradisi dan adat istiadat seperti wayang kulit, gamelan, serta tradisi upacara adat seperti grebek, maulud merupakan warisan budaya Mataram Islam yang masih dilestarikan hingga saat ini. Sekian penjelasan mengenai sejarah Kerajaan Mataram Islam dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi.